Sebenarnya dari dulu pengen ngomong ke Bapak sih ya. Sebenarnya saya sayang sama Bapak, walaupun suka marah-marah. Saya sih sering bilang sayang ke Mama, jarang ke Bapak, walaupun saya sering bantah ke Bapak. Jadi saya sayang sama Bapak. Kembali lagi bersama saya Agus Setia dengan NPM 1814231031. Di sini saya tidak akan membahas tentang TikTok konten atau konten TikTok atau semacamnya. Tapi di sini saya akan membahas tentang basis data multimedia. Sebelum itu, kita dengarkan musik ini. Setelah kita mendengarkan lagu itu, mari kita langsung membahas ke bahasan kita, yaitu basis data multimedia. Basis data multimedia merupakan kemampuan basis data untuk menyimpan data tidak hanya berupa teks, tetapi dapat berupa gambar, animasi, suara, maupun berupa video. Setelah kita mengetahui arti dari basis data, kenapa basis data itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, untuk menyimpan momen kebersamaan berupa gambar maupun video. Yang kedua, menyimpan berupa teks, tugas, video yang kita lakukan setiap hari. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang basis data multimedia, sebaiknya kita harus tahu sejarah adanya basis data. Pada awal penggunaan komputer, penyimpanan dan manipulasi data merupakan titik fokus adanya aplikasi. Nah, pada tahun 1960, yaitu Charles Babbage pada perusahaan General Electric menciptakan generasi pertama DBMS yang disebut dengan penyimpanan data terintegrasi. Sebelumnya, apa sih maksud dari DBMS ini? Jadi, DBMS ini merupakan singkatan dari Database Management System, atau bisa kita sebut dengan Sistem Manajemen Basis Data. Oke, kita mulai saja. Jadi, di sini saya akan menjelaskan Jurnal Teknik ITS Volume 5 nomor 2 tahun 2016 yang berjudul Perancangan dan Implementasi Basis Data Aplikasi Web Foto Kita. Berfoto kini telah menjadi agenda wajib pada setiap acara, baik acara formal ataupun non-formal. Selain untuk keperluan dokumentasi, foto juga dapat menjadi sarana untuk mengabadikan momen-momen penting, seperti acara pernikahan, kelahiran, ulang tahun, perayaan hari raya, dan momen penting lainnya. Selain foto yang disimpan dalam bentuk soft file, foto juga dapat dicetak dan disusun dalam figura atau album foto. Di masa seperti sekarang, kebutuhan dalam pencetakan foto sangatlah banyak, apalagi jika adanya acara-acara penting untuk didokumentasikan dan untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Nah, di sini aplikasi foto kita dirancang untuk memenuhi kebutuhan pencetakan album foto. Aplikasi ini terdiri menjadi dua bagian, yaitu aplikasi berbasis desktop atau offline dan aplikasi berbasis web atau online. Selain untuk mempermudah proses transaksi, aplikasi web juga berfungsi sebagai pengolah hasil output aplikasi desktop dengan melakukan konversi terhadap file, sehingga pelanggan hanya dapat mencetak album foto pada percetakan yang bekerjasama dengan aplikasi Fotokia. Oleh karena itu, aplikasi web harus memiliki fungsi untuk mengelola metadata. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Pada bagian manajemen metadata, aplikasi web foto kita berfungsi sebagai pengelola file metadata yang berisi XML, foto, dan frame yang telah dihasilkan oleh aplikasi desktop.
File metadata yang diunggah oleh pelanggan akan diekstrak dan diolah menjadi file yang siap dicetak oleh percetakan. Fungsi ini diperlukan agar pelanggan hanya dapat mencetak album foto di percetakan yang telah bekerjasama dengan aplikasi Fotokia. Dalam perancangan basis data, aplikasi web Fotokia ini digunakan beberapa perangkat pendukung yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu menggunakan tipe Asus A451LN, prosesor Intel Core i5 4200U 2,6 GHz yang dengan memori atau RAM sebanyak 4 GB. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Windows 10 sebagai sistem operasi, Sysbase Power Designer 16,5 untuk perancangan basis data. Ketiga, PostgreSQL versi 9,5 sebagai sistem basis data. Yang keempat, PGA Admin 31,22,1 sebagai antarmuka pengolah basis data PostgreSQL. Pada gambar ini menunjukkan metadata yang diolah pada rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, gambar ini menunjukkan hasil dari pengolahan metadata menjadi PDF yang akan dicetak nanti. Manfaat dari basis data multimedia salah satunya adalah sebagai e-commerce, di mana e-commerce ini merupakan penjualan secara elektronik, di mana di situ dilakukannya transaksi jual beli secara online. Bisa menggunakan web atau bisa menggunakan aplikasi untuk e-commerce tersebut. Kelebihan basis data multimedia yang pertama adalah di sana dia lebih lengkap karena tidak hanya teks yang ada di sana, tetapi ada gambar, video, ada audio juga, dan juga basis data multimedia ini dapat menampung banyak sekali data-data yang kita gunakan. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu adanya pengembangan dari aplikasi multimedia itu sendiri. Terima kasih yang telah menonton video pembelajaran dari saya, di mana di awal kita tegang, terus di tengah saat isi dari materi ya santai, di akhir tegang. Nah, sebelum kita akhiri, kita lihat video ini. Karena semua sudah tidak merasa tegang, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen yang banyak, karena koreksi dari kalian merupakan pembaikan dari saya. Saya Giri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.